Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan kuis tentang EPS ya. Eh, kita akan bahas dulu PR yang bulan lalu ya sebelum sebelum Lebaran. Kita akan menghitung dilated EPS ya, karena nanti kuisnya terkait dengan dilated EPS. Oke, dari soal 16.7 ya dari buku KISO. Kita lihat tadi net income-nya berapa? Net income for the year 1,2 ya. Basic EPS-nya berarti net profit dikurangi dividen untuk preferred stock dibagi number of common stock outstanding. Ya, dividen for preferred stock-nya berapa berarti? Sini preferred stock-nya 6% ya. 6% kali ini kan 100 ya, ada 4 juta berarti 6% kali 4 juta. Ya kan dia 6% convertible, cumulative preferred share 100 per value, the share is convertible into 3 share of ordinary share. Oke, 4 juta kali 6% ya. 4 juta kali 6%. Oke, berarti dividennya ya kali 6%. Oke, berarti number of common stock outstanding number of common stock outstanding berapa di sini? Dari share-nya outstanding-nya 6 juta ya. Oke, 6 juta. Oke, berarti di sini basic EPS-nya sama dengan 1.200.000 dikurangin dividen 240 ya. Bagi ya 6 juta. Satu koma dua kurang 240 bagi 6 juta. Oke, EPS-nya 0,16. Basicnya ya. Oke. Sekarang hitung diluted. Nah, diluted berarti nanti hitungnya satu-satu ya. Diluted EPS. Oke. Diluted EPS yang pertama kita lihat dulu dari mana? Dari convertible bonds dulu ya. From convertible bonds ya. Yang pertama dari convertible bonds dulu. Convertible bonds di sini 8% convertible bonds issued at 1.000 parnya ya. Each bond is convertible into 30 share of ordinary share. The liability component of the bond 1,8 based on market rate 9% ya. Oke, the liability component of the component is 1,8 based on market rate-nya sebesar 9%. Oke, berarti gimana nih? Ya. Bunganya 8% ya. Terus the liability komponennya adalah 1,8 based on market rate-nya 9% ya. Oke. Berarti di sini jika bonds-nya itu di-converted ya. Ya. If BP is converted ya. Additional common stock-nya jadi berapa? Ya. Jika BP di-convert ya, maka berapa penambahan dari common stock ya? 8%, each bond is convertible into 30 share. 30 share ya. Oke. The liability component of the bond 1,8 based on market rate 9%. Berarti yang kita lihat yang mananya yang liability komponennya ada 1,8. Di sini kan ada totalnya di sini ada 2 juta ya. Karena kita lihat yang 1,8 aja. The liability komponennya 1,8 ya. Berarti penambahannya berapa tuh? 1, kan dia 1.000 ya. Bonds-nya itu 1.000 ya. 1.000 per lembar ya. Setiap lembarnya itu dapat dikonversi ke 30. Nah, sekarang ada berapa lembar tuh? Lembar sahamnya ada berapa? Berarti berapa lembar sahamnya? 1,8 ya. 1,8 dibagi 1,8 ya. Oke. 1,8 dibagi dengan 1.000.
Nah, berapa tuh? 1,8 dibagi dengan 1000, bentar. Ya. 16,7. Jadi sebentar, dari jumlah lembar BP-nya kan berapa? 1.800.000 ya. 1.800.000 dibagi dengan 1.000 ya. Dibagi dengan 1.000. 1.800.000 bagi 1.000. Berarti ada 1.800 lembar ya. Nah, 1.800 lembar dibilang setiap lembar bisa dikonversi ke 30 lembar saham biasa ya. Oke, berarti jika BP converted maka additional common stock-nya berapa? Berarti 1.800 dikali dengan 30 ya, Kak. 1.800 dikali dengan 30. Berarti nanti akan ada penambahan ya bonds common stock ya sebanyak 54.000 ya. Jadi ada penambahan sebesar 54.000. Paham ya? Pak, Ya. saya mau tanya kenapa itu pakainya yang 1.800.000? Soalnya Ya, kemarin itu. saya pakainya 2 juta, Pak. Kenapa? Soalnya kemarin saya pakai angka yang 2 juta itu. Oh, iya, soalnya gini, soalnya kan kalau bonds itu kan kadang kalau kalian belajar di intermediate berapa ya? Intermediate 2 berarti ya. Ini kan intermediate 3 ya. Bonds itu kan kadang dijual harganya tuh di atas nilai nominal kan. Gitu. Jadi di sini kan dia bilang based on market rate 9%. Based on market rate 9%, liability komponennya itu ya sebesar 1.800.000. Oh ya, di sini bentar. Di sini dia nilai pasarnya market value-nya kan dia lebih besar ya. Market rate-nya 9%. Sementara dia menawarkan bunga 8% ya. Jadi seharusnya dia nilai bonds-nya itu seharusnya ya, kalau nominalnya kan 1.000 ya. Kalau berdasarkan ini 2 juta. Kalau 2 juta bagi 1.000 berapa? 2.000 berarti ya. 2 juta bagi 1.000 ya. Berarti 2.000 sebentar. Terus liability komponennya jadi 2 juta itu 1,8 ya. Berarti sisanya itu biasanya itu ini apa? Karena kan waktu kalian belajar di intermediate waktu itu ya, kalau antara suku bunga kupon dengan suku bunga pasar itu berbeda ya. Jika suku bunga kupon dan suku bunga pasar itu berbeda ya, itu bisa jadi bisa ini ya, nilai dari bonds-nya itu berbeda gitu ya. Nilai dari bonds-nya itu berbeda. Ya, jadi bisa lebih kecil atau lebih tinggi. Angelia kenapa mau tanya apa? Itu Pak yang di basic IPS, Heeh. di rumus basic IPS, Bapak dibaginya 6 juta ya Pak, bukannya 600.000 outstanding Oh, shares-nya. salah ini ya. Salah salah kebanyakan angka ya. Iya Pak. Ordinary share. Oh ya, berarti ini 6 juta ini totalnya ya. 6 juta bagi 10 berarti 600.000 ya. Iya Pak, Ya, makasih Pak. ya makasih. 6 juta dibagi ya, 6 juta di total ya. 6 juta bagi 10. Ya, 600.000 maksudnya berarti harusnya 1,6. Ya, salah. 600.000 ya. Oke. 9% gitu ya. Jadi saya lagi yang mana yang kita pakai tetap 2 juta ya. Oke, karena 2 juta ini adalah real dari nilai bonds-nya. 1,8 itu adalah nilai pasarnya ibaratnya ya. Kenapa nilai pasar 1,8? Ya, karena nilai bonds ini menawarkan bunganya 8% ya. Sementara pasar menawarkan bunga 9%. Jadi obligasi ini
nilai wajarnya itu lebih rendah gitu ya. Tapi nilai awalnya itu adalah 2 juta. Berarti yang kita pakai tetap 2 juta ya. Oke, jadi kita satu-satu ya. Diluted EPS dari convertible bonds ya pertama. Jika DP di convert, maka additional share-nya berapa? 2 juta. Jadi jumlah lembar sahamnya berapa di sini? 2 juta bagi 1000 ya. Oke, ada 2000 ya. Oke. Berarti jika dia convert, berarti 2000 kali 3. Jadi ada penambahan 2000 kali 3000 ya. 2000 kali 30 ya. Jadi setiap ini dia bisa dikonvert ke 3 berarti ya. Berarti 2000 kali 30 60.000. Jadi ada tambahan 60.000 nantinya. Oke. Terus kalau misalnya dia di-convert berarti kan ya saving from interest. Berarti dia kan nggak perlu bayar bunga lagi kan? Ya, jadi kalau misalkan dia di-convert berarti kan nggak perlu ada pembayaran bunga ya. Oke, berarti bunganya itu berapa? Bunganya itu berarti berapa? Berapa persen? 8. Bunganya itu berarti 8%. 8%. Nah, di sini dia bilang ya di-convert berarti nah, kalau untuk bunga ya. Oke, untuk bunga itu kita tetap pakai kan kalau waktu kita hitung-hitungan pakai tabel amortisasi itu kan tetap 9% kan interest expense-nya ya. Jadi memang 9% 1,8 nanti bunga totalnya. Tapi kalau bunga yang dibayar kan tetap 8% kali 2 juta gitu kan. Oke, 8% kali 2 juta. Tapi kalau yang di tabel masih ingat nggak? Yang kita pakai itu 9% kali 1,8 ya. Oke, 9% kali 1,8. Nah, berapa tuh? Saving from interest, berarti interestnya berapa? Interest expense 9% kali 1.800.000. Nah, masih ingat ya? Jadi kalau di tabel itu kan yang dipakai adalah yang bunga pasar, yang real interest loh, ya. Oke, jadi kan dia makin lama nilainya nanti makin naik ya, teramortisasi. Oke, jadi real total net interest expense-nya 9% kali 1,8 ya. 9% kali 1,8. Terus tax-nya berapa? 40% ya. Oke, berarti minus 40% kali 162. Berarti total saving-nya dari nggak perlu mengakui interest lagi ya. Oke, 972.200 ya. Oke, berarti kalau gitu diluted EPS-nya berapa? Oke, berarti tadi 1.200.000 kurang 240 tetap ya. Dibagi ditambah karena saving ya, berarti nggak perlu bayar 97.200 ini. Berarti ditambah 97.200 bagi berapa? 600.000 tambah penambahan sahamnya berapa? 60.000 ya. Ya. Oke. Berarti 1,2 7.200 kurang 240 tambah 9.700 bagi 600.000 tambah 60.000. Oke, dia jadi 1, kalau ini tadi 1,6 berapa nih? 1,6 pas ya. Ini dia menjadi malah lebih tinggi ya, 1,6018. Berarti artinya apa? Berarti bonds di sini bonds is anti dilutive.
Oke. Anti dilutif. Berarti nggak perlu, karena kalau dilutif itu kan berarti yang cenderung nurunin IPS kan. Tapi di sini dia malah naikin IPS. Berarti dia nggak perlu nanti kita hitung. Berarti dia anti. Ya. Kayak waktu itu contoh kita ada yang anti dilutif, yaitu yang prefer stock gitu ya. Misalkan contoh yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi kalau dia nggak itu berarti dia anti. Ya. Bapak Ya. ingin memastikan berarti kalau misalnya nanti di soal itu ada angka yang dari harga pasarnya, kita lihat yang tertinggi dulu ya, Pak? Nilainya tergantung. Kalau misalkan di sini market rate-nya 7%, ya, oke, tergantung. 7, ini misalkan ini 7%, pasti ini nanti yang ini lebih tinggi daripada ini, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Bisa Pak. aja di sini dia 2 juta, ini jadi 1,8 gitu loh. Ngerti ya? Ini kan 8%. Ini kebetulan suku bunga pasarnya lebih tinggi kan? Bisa aja dia lebih rendah kan? Kalau dia lebih rendah, maka ini kebalik posisinya gitu aja. Kalau kebalik kayak gitu yang dipakai tetap yang 2 juta apa 1.800.000, Pak? Ya kayak tadi aja, untuk ngitung number of outstanding-nya berarti yang mana? Tetap Berarti, yang Pak, dari sini, ya kan? iya, Pak. Gitu. Oke. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke, dari convertible bonds. Berarti dia anti dilutif. Berarti nanti nggak perlu dihitung untuk ngitung EPS, dia nggak perlu ya. Oke, yang kedua, ya Angel ya. Pak, saya mau nanya kalau misalnya diluted IPS-nya itu dia sama kayak basic IPS. Nah, jadi dia termasuk anti atau dilutif? Anti, masih tetap anti berarti. Karena masih sama kan. Oh, Karena oke, mau Pak. dihitung pun nanti nggak ngaruh berarti kan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, berarti anti. Sekarang lihat yang prefer share. From prefer share. From prefer stock 6%, convertible cumulative prefer share 100 par value, each share is convertible into 3 share ordinary share. Oke. Berarti kalau dia berarti additional share-nya jadi berapa nih? If converted, additional share-nya jadi berapa? Tambahan sahamnya. Dia kan 4 juta. 4 juta bagi 100 dulu ya. Berarti jumlah prefer share-nya berapa? Jumlah prefer share Rp4 juta dibagi berapa? Rp4 juta bagi 100 ya. Oke, 40.000. Berarti jika dikonverted, tambahan dasarnya berapa? 40.000 dikali berapa? Di setiap satu lembar bisa itu ketiga ya. Oke, 40.000 kali 3. Oke, berarti diluted EPS-nya langsung ya, berarti 1.200.000. Jadi langsung nih. Nggak perlu bayar dividen lagi berarti ya. Dibagi 600.000 tambah 120.000. 1.200.000 dibagi 600.000 tambah 120. Oke, dia menjadi 1,7 ya. Betul nggak? 1,67 berarti anti juga dong. Ada yang salah nggak? Ya, dia anti juga ya. Anti dilutif. Ya.
preferred stock is anti dilutif juga. Lalu dia malah naikin ya. Preferred stock is anti dilutif. Oke, mana lagi? Ada lagi option ya. Oke. There were no changes. Jadi kalau misalkan dia lebih kecil dari 1,6 berarti dia dilutif ya. Ini juga dia anti dilutif. Paham? Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Aman, Pak. Oke, sekarang dari from option. Dari opsi there were no changes, okay. The company also has ordinary share option untuk membeli 75.000 ordinary share dengan harga 20 per share. Oke. 75.000 berarti uang dari additional share-nya berarti berapa? 75 ya. 15.000 lembar. Additional cash. Additional cash-nya berapa? 75.000 kali berapa? 75.000 kali 20 ya. Oke. Jadi dari cash yang ada bisa untuk buyback saham yang beredar. Ya, agar jumlah saham beredar tidak terlalu banyak. Untuk menghindari dilutif EPS. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Berarti dengan uang yang tadi dia masuk, kan tadi ada tambahan siap 75 ya. Dengan dia ada tambahan cash 1.500.000, dia bisa beli lagi lembar saham yang lagi di pasar. Nah, jumlah average market price di pasar 25. Berarti buyback-nya jumlah saham buyback berapa? 1.500.000 bagi berapa? 7.500 bagi 25 ya. Berarti 1.500.000. Oke, berarti 60. Berarti kalau gitu jumlah tambahan saham netnya berapa? 75.000 kurang 60 ya. Oke, jadi cuma 15.000. Oke, sekarang coba hitung diluted-nya itu berapa? Diluted EPS-nya berarti 1.200.000 kurang 240 ya. Kurang 240. Oke. Oh ya, kalau cuman dari ini ya. Cuman dari opsi bond 7.200 kurang 240 ya. Dibagi 600 tambah 15. 1.200
tambah kurang 240 bagi 600 tambah 15. Nah, nih 1,56. Oke, berarti dia dilutif ya. Option is dilutive security. Ya, berarti kalau gitu diluted IPS-nya berapa? Ya udah. Cuma berapa? Jadi total diluted IPS adalah total diluted IPS 1,5. Kalau misalkan dia masing-masing di dilutif ya berarti secara ngitungnya sama 1,2 ya. Misalkan di sini bond sama convertible bond sama preferred stock dilutif ya. Ya udah berarti 1,2 berarti ditambah yang dari bond tadi penghematan dibagi penambahan sahamnya gitu loh. Itu at the end hitungnya kayak gitu. Oke, udah ya. Jadi nanti di kuis nggak ada yang bonds-nya itu nggak ribet, bukan yang ada nilai pasar, jadi cuma satu bunga aja. Oke, siap ya? Oke, kita masuk ke topik yang baru ya. Accounting changes judulnya ya. Accounting changes and error correction nantinya. Ya. Oke, ini kalau di buku itu ada di chapter 22. Accounting changes and error analysis. Ya. Oke. Jadi ada perubahan, kalau kita bilang sini ada perubahan akuntansi ya, atau accounting changes, perubahan akuntansi ya. Oke. Jadi accounting changes itu ada yang pertama, ada yang namanya kita bilang ya kebijakan, perubahan kebijakan ya. Changes in policy ya. Lalu ada dua changes in ya estimated. Ya. Jadi perubahan akuntansi itu ada perubahan dalam policy ya, perubahan dalam kebijakan sama perubahan dalam estimasi ya. Jadi kalau perubahan dalam policy atau kebijakan nanti dia ya berlaku retrospektif. Retrospektif ya. Retrospektif itu artinya berlaku surut. Ya, namanya retros ya atau retrospektif. Jadi retrospektif itu berlaku surut misalnya ya kalian mahasiswa angkatan katakanlah 2009 katakanlah gitu ya. Mahasiswa angkatan 2009. Terus ada peraturan baru nih di tahun 2021 ya. Jadi ada kebijakan baru untuk mahasiswa tahun 2021. Nah, kalau retrospektif berarti artinya ya walaupun mahasiswa angkatan 2009 ya, itu dia harus tetap dia akan mengikuti peraturan yang terbaru. Ya, itu namanya retros. Ya, namanya retrospektif. Jadi berlaku surut. Ya, jadi angkatan 2009 tetap akan mengikuti peraturan di tahun 2021 ya untuk mahasiswa 2021 itu namanya retros ya. Tapi kalau changes in estimation dia berlakunya prospektif ya. Berarti cuman yang misalkan tadi ada peraturan baru di tahun 2021 ya. Berarti angkatan 2009 ya nggak kena gitu loh. Jadi hanya untuk mahasiswa yang angkatan 2021 itu namanya prospektif. Ya, jadi ada yang berlakunya retros, ada yang berlakunya pros. Jadi banyak
standar-standar terbaru gitu ya. Standar-standar terbaru itu yang berlaku retrospektif ya. Tapi ada juga yang untuk memudahkan dia berlakunya prospektif. Kadang ada retrospektif yang dimodifikasi gitu ya, bisa juga ya. Retros yang dimodif. Ya biar istilahnya kalau berlaku surut kan berarti yang lalu-lalu juga ikut kena berarti kan. Nah, berarti misalkan laporan kita 2020 ya. Sementara ada transaksi yang masih ada nih tahun 2020 yang kejadiannya itu dimulai dari tahun 2018. Nah, itu berarti nanti retrospektif. Jadi ibaratnya tahun 2018 itu seolah-olah peraturan baru itu udah berlaku tahun 2018 gitu. Nah, kalau retrospektif itu memang agak ribet gitu ya. Oke. Retrospektif itu agak ribet karena dia harus mundur lagi ya, mundur ke belakang. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, changes in accounting policy. Contohnya apa? Ya, misalnya contohnya ya, change from ya double declining to straight line misalnya. Ya. Perubahan misalkan dari metode double declining ke metode straight line, ke metode garis lurus ya. Lalu ada lagi misalkan change atau kebalikannya gitu ya, from FIFO to average misalnya. Perubahan dari metode FIFO ke metode average ya. Oke, yang baru-baru ini misalkan change from operating list misalnya gitu ya. Kan kita tahu ada operating list to financial list. Nah, ini contoh dari changes in accounting policy ya, perubahan dalam kebijakan akuntansi. Jadi dia harus berlaku retrospektif ya. Contohnya gimana? Sampel. Ya, contoh misalnya ya, company A bought an equipment on 2 Januari 2018 ya, for katakanlah 140.000. Residual value-nya katakanlah 20.000. Useful life-nya ya, katakanlah useful life-nya 10 tahun. Misalnya. Oke. Jadi company A using straight line. Dia menggunakan metode garis lurus atau menggunakan metode straight line ya. Oke, berarti misalnya ya per 2 Januari 2020 ya, 2018. Oke, company A change ya the depreciation method to double declining. Jadi kalau misalkan kita ngerubah metode akuntansi ya, kalau kita ngerubah metode akuntansi sama akuntansi itu kita dibikin kayak repot gitu loh. Dibikin repot. Kenapa? Karena harus karena harus retrospektif. Jadi kita dibikin ribet sengaja memang gitu ya. Biar apa? Biar kita tuh nggak ganti-ganti metode sebenarnya. Ya. Jadi kita harus konsisten, nggak gonta-ganti metode. Karena kalau ganti metode dibikin repot. Nah, biasanya kalau perusahaan ganti metode itu karena memang ada sesuatu yang signifikan gitu ya. Kenapa akhirnya dia merubah metodenya gitu. Ya. Oke. Nah, berarti gimana? Coba kita hitung ya.
kalau dia pakai straight line ya, depreciation menggunakan straight line. Oke, berarti depreciation per year-nya berapa? Depreciation rate-nya 100% bagi 10 ya berarti ya. 100% bagi 10 atau 10%. Gitu kan? Oke. 10%. Berarti depreciation per year-nya itu 10% dikali 140.000 dikurang 20.000 ya. Atau langsung aja 140 kurang 20 dibagi 10 gitu ya, sama ya. 10% kali 140.000 kurang 20.000. Ya, 12.000. Maka depreciation per tahun ya. Berarti accumulated depreciation until 31 Desember 2019, kan dia merubahnya 2 Januari 2020 ya. Accumulated depre-nya sampai 31 Desember 2019, ya berarti 2 tahun ya. 2 kali 12. Gitu ya. 24.000. Nah, di 2 Januari dia ngerubah metode depre-nya ya. Dari apa? Dari straight line ke double declining. Berarti kita harus buat ya skenario kalau dari pertama kali dia beli dari 2 Januari 2018 seolah-olah dia sudah menggunakan yang namanya double declining. Ya. Jadi seolah-olah dia sudah menggunakan double declining. Itu gimana? Ya. Oke, berarti di sini jika menggunakan double declining berarti depreciation rate-nya berapa? Berarti 10% kali 2 ya. 20%. Ya, 2 kali 10%. Kan double declining ya. Berarti dia double. 20%. Ya. Oke, berarti di sini berarti penyusutan tahun pertama berapa? Berarti di sini date gitu ya. Depreciation accumulated depre ya, book value. Berarti di sini kan 2 Januari 2018. Book value awalnya kan berapa? 140.000. Terus 31 Desember 2018, berarti depreciation-nya berapa nih? 20% kali 140 ya. Oke, berarti accumulated-nya 28. Berarti book value-nya 140 kurang 28 gitu ya. Oke, terus 31 Desember 2019. Berarti di sini depresiasi 20% kali book value ya. Kali 112. Berarti accumulated-nya 28 tambah 22.400. Berarti book value-nya berapa? 112 kurang 224 896. Berarti accumulated depreciation sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 54.400, sementara kalau pakai straight line 24. Berarti dia udah pakai straight line kan? Oke, berarti seolah-olah kalau dia udah menggunakan straight line dia kan udah menggunakan straight line 24. Kalau seolah-olah dari awal dia menggunakan double declining, accumulated-nya harusnya 54. Selisihnya berapa? Selisih 50, lebih gede ya. Oke. Berarti jurnal di 2 Januari 2020. Nah, berarti kan ya
kalau seolah-olah dari awal dia menggunakan double declining, ya, jika dari awal, ya berarti gini, ya, berarti laba terbawa terlalu besar, ya, karena berarti apa? Berarti accumulated depreciation terbawa terlalu kecil, gitu ya. Oke, karena akumulatifnya hanya 24.000. Maka laba terbawa terlalu besar. Ya, gitu. Karena expand-nya kan terlalu kecil ya. Tahun-tahun lalu kan cuma 24.000. Berarti selama 2 tahun itu ya. Nah, sekarang laba terbawa terlalu besar. Maka jurnal penyesuaiannya kalau retrospektif ya, berarti accumulated kita tambah. Berarti accumulated depreciation. Kita tambah berapa? 26.400 selisihnya. Nah, di sini juga karena laba terlalu besar, maka laba ditahan terbawa juga terlalu besar. Ya. Berarti penyambung antara, ya, berarti di sini ada retain earning. Berarti kita sesuaikan ke retain. Nah, nanti ya laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 harus disajikan kembali ya menggunakan double declining method. Jadi repot memang. Karena kalau kita berubah metode tadi sama akuntansi dibikin repot. Ya. Oke. Jadi laporan tahun 2018 dan 2019 harus disajikan kembali. Ya. Jadi selain dia harus merubah ke laba ditahan, ya jurnal laba ditahan pada accumulated, dia juga harus menyajikan kembali. Jadi kayak laporannya itu soalnya kayak dirombak lagi gitu ya. Oke. Yang 2 tahun sebelumnya dirombak lagi, ya disajikan kembali. Oke. Ada komen dulu? Pak mau nanya. Ya. Ini kan kasusnya dia perubahannya dalam waktu 2 tahun. Kalau misalkan perubahannya lebih dari 2 tahun, kayak 5 tahun gitu, apakah juga harus disajikan sampai 5 tahun gitu? Biasanya kalau begitu 2 tahun aja penyajiannya. Nggak perlu sampai 5. Minimal 2 tahun. Ya, kalau mau disajikan lagi nggak apa-apa, tapi kalau dalam PSAK 25 ya jika ya lebih dari 2 tahun ya penyajian kembali minimal adalah 2 tahun. Gitu. Jadi minimalnya harus 2 tahun. Jadi misalkan kebetulan ini 2 tahun ya pas ya. Tapi misalkan kalau 3 tahun gimana 4 tahun ya? Penyajian kembali minimalnya 2. Oke, makasih Pak. Ya. Ngerti ya? Ada komen lagi? Ada lagi pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Gitu ya. Nah, terus ini example pertama ya. VIVO ke average juga sebenarnya sama gitu ya. Jadi kita harus buat seolah-olah dari awal itu ya kita menggunakan metode yang baru sekarang gitu ya. Nah, itu namanya retrospektif ya. Jadi kalau ada berubah changes in policy. Oke ya. Nah, terus misalnya sekarang gini ya. Ini contoh example changes in policy.
Bentar ya. Oke, nah sekarang ini contoh changes in accounting policy ya. Example changes in accounting policy. Kalau accounting estimate, contohnya gimana? Ya, example of changes in accounting estimate. Nah, misalkan tadi ya, tadi kan kalau misalkan kita pakai double declining, ya, misalkan tadi di 2 Januari, ya, perusahaan, ya, selain merubah, ya, metode penyusutan, perusahaan juga mengestimasi kembali, ya, di tanggal ini, perusahaan juga mengestimasi kembali, ya, sisa umur manfaat serta nilai sisa dari, ya, aset. Misalkan tadi kan, ya, harusnya, ya, seharusnya nilai sisa umur, ya, sisa masa manfaat adalah 8 tahun. Tadi ya, tadi kan 10 tahun awalnya kan, udah 2 tahun berlalu kan, berarti harusnya kan seharusnya sisa masa manfaat 8 tahun, ya. Perusahaan merubah sisa masa manfaat adalah 12 tahun. Jadi ditambah lagi 4 tahun. Karena menurut perusahaan, karena dia melakukan pemeliharaan yang baik gitu ya terhadap asetnya dia gitu. Sehingga perubahan sama manfaatnya cuma misalkan saya kurangi ya. 6 tahun misalnya. Jadi 6 tahun. Karena ini peralatan biasanya lebih cepat gitu ya. Nah, berarti serta ya perubahan sisa ya nilai sisa adalah hanya 10.000, hanya 5.000. Ya, awalnya berapa? Awalnya nilai sisanya itu kan berapa? 20.000 ya, residual value. Oke, gitu ya. Nah, berarti di sini ya berarti nggak perlu ada retrospektif, berarti perubahan ini bersifat retrospektif. Berarti kalau gitu penyusutan per tahun mulai 2 Januari 2020 adalah ya langsung aja. Berarti tarifnya berapa? Tarifnya berarti kan 100% bagi 6 ya sekarang ya. Kali 2. Karena sekarang umurnya adalah 6. Sisanya bukan 8 ya. 100% bagi 6 kali 2. Oke, berarti sekarang persentasenya adalah 33,33 ya. Jadi nilai bukunya berapa terakhir? Nilai buku per 2 Januari 2020. Berapa tadi? 89 ya.
Oke, ya udah berarti penyusutan tahun 2020 adalah 33,3% kali 896 33,3 kali 896 29867 gitu ya, 29867. Paham ya? Jadi dia retros. Kebetulan nilai sisanya ini 5.000 karena kalau menggunakan double declining kan nilai sisa nggak dipakai ya. Walaupun dia berubah, tapi tetap aja nggak dipakai. Ya, tapi kalau misalkan dia pakainya garis lurus kan dipakai. Ya. Jadi perubahannya retrospektif aja sifatnya. Ada komen dulu? Pak, mohon maaf menegaskan sekali lagi, berarti retrospektif ya Pak, bukan prospektif. Yang mana? Yang ini yang lagi dibahas ini Pak. Enggak, prospektif maksudnya. Oke, makasih Pak. Ya, maaf salah. Perubahan ini bersifat prospektif aja, ya. Jadi nggak perlu ngeliat ke belakang. Jadi yang lihat ke depan aja langsung gitu ya. Jadi 20.000, yang 5.000 juga nggak ngaruh ya. Maksudnya sebenarnya harusnya ngaruh, cuman karena kalau double declining kan nilai sisa kan nggak dipakai dalam perhitungan. Ya. Gitu. Paham ya? Karena ini perubahannya adalah estimasi aja, ya, ngerubah estimasi, ya. Contoh perubahan estimasi itu, ya, ini kan changes in accounting policy, ya. Kalau perubahan estimasi, ya. Contoh perubahan estimasi yang lainnya. Contoh changes in estimate. Ya, tadi ya misalnya changes in ya useful life. Useful life and residual value misalnya. Changes in percentage of AFDA, allowance for doubtful account, misalnya gitu ya. Nah ini juga estimate, jadi dia prospektif aja ya. Oke, itu contoh-contoh change in policy and change in estimation. Nah sekarang kalau ada error correction, error analysis. Nah kalau error correction itu dia harus retros. Oke, error correction itu ya dia retrospektif ya. Contoh perubahannya retrospektif. Nah, ini gimana? Retrospektif ini error correction misalnya gini. Pada tahun 2020 ya, sebelum ya dilakukan penutupan sebelum dilakukan closing entries ya, atau jurnal penutup, perusahaan auditor menemukan kesalahan. Auditor menemukan kesalahan bahwa persediaan akhir tahun 2018 terlalu tinggi sebesar $1.000. Pada tahun 2020 sebelum dilakukan closing entries ya, auditor menemukan kesalahan ya bahwa persediaan akhir tahun 2018 terlalu tinggi 1.000. Nah, sekarang coba berarti kalau retros berarti dia harus balik lagi. Ya, berarti apa dampaknya tuh? Kalau retros itu pasti ada penyesuaian ke laba ditahan. Ya. Kalau retrospektif. Nah, berarti gimana tuh? Berarti di tahun 2018 persediaan akhir terlalu tinggi 1.000.
ya. Jadi misalkan di sini dia punya penjualan. Ini yang benar ya. Ini benar, salah. Misalkan penjualannya 10.000. Terus COGS misalkan persediaan air ya berarti ya. Berarti di sini total persediaan misalnya 8.000 dikurangi ending inventory gitu ya. Ini inventory-nya misalkan di sini ya 5.000. Nah, ini salah nih. Ya. Terlalu tinggi, berarti 6.000 dicatat. Nah, di sini ya. Berarti kalau gitu kita dapat apa? COGS ya. COGS. Berarti COGS-nya terlalu ya rendah ya. Oke. Jadi terlalu rendah efeknya. Kalau COGS terlalu rendah, maka gross profit 10.000 kurang 3.000. Maka gross profit berarti laba terlalu tinggi. Laba terlalu tinggi. Berarti ya 2018 laba terlalu tinggi. Ya. Oke, berarti di sini misalkan dia menemukannya di tahun 2019 saja deh ya. 19. Berarti di tahun 2019. Oke, berarti laba terbawah terlalu tinggi. Maka penyesuaian di tahun 2020 gimana? Berarti labanya terlalu tinggi ya, berarti laba ditahan, RE-nya dikurangin 1.000 ya berarti ya. Karena terlalu tinggi 1.000. Ya. Terus apa lagi? Inventory. Jadi inventory kan terlalu tinggi. Inventory dikurangi sebesar, nah kayak gitu. Ya. Laba terlalu tinggi. Ya. Penyesuaian di tahun 2020. Ada lagi misalkan. Ini berarti retros ya. Berarti dia harus melakukan penyajian kembali nantinya. Ya. Jadi selain penyesuaian juga penyajian kembali laporan keuangan tahun 2019. Ya. Karena dia cuma setahun, bedanya apa? Kesalahannya berarti ya penyajian kembalinya setahun ya. Oke. Misalkan ini contoh 1 ya. Case 1. Case 2 misalnya. Case 2. Pada tahun 2020 sebelum dilakukan audit menurut kesalahan bahwa terjadi salah catat ya biaya gaji yang dibayar sebesar 200 terlalu tinggi. Sebelum dilakukan closing entries, auditor menemukan kesalahan bahwa terjadi salah catat biaya gaji yang dibayar sebesar 200 terlalu tinggi. Berarti yang tahun 2000 ya, dia menemukan kesalahan ya bahwa terjadi salah catat terlalu tinggi pada tahun 2019. Berarti jurnal di tahun 2020. Berarti kan biaya gaji yang dibayar terlalu tinggi. Maka kalau biaya terlalu tinggi, maka laba terlalu kecil. Maka labanya ditambah justru ya. Berarti laba ditahan, kita tambahin. Karena laba kita terlalu kecil kalau gitu, 200. Debitnya apa? Debitnya cash, 200. Ya, jadi ya, jurnalnya bukan ke biaya ya, tapi cash ya. Gitu. Karena kan kalau biaya nggak mungkin muncul lagi, Bu. Itu kan harusnya jadi dia nyatet biayanya terlalu tinggi gitu loh. Jadi biayanya jangan dimunculin gitu loh. Ya. Gitu. Karena biaya itu kan perkiraan expense itu kan perkiraan ini ya temporary account ya. Dia udah ditutup di tahun sebelumnya. Berarti cash pada RT. Ya. Jadi biaya gaji terlalu tinggi ya.
Jadi penyesuaiannya jangan ke biaya gaji gitu. Ya, tapi ke kasnya gitu. Karena dia dibayar kelebihan juga sebesar 200. Paham ya? Ada komen dulu sampai sini? Belum, Pak. Oke. Coba kita latihan soal ya. Sebentar. Oke, latihan soal. Nah, ini coba. Bentar ya. Itu soal 4, nih soal ininya. Bentar. Nah, ini latihan ya. Kalau misalkan nggak ada, misalkan jawabannya, oh ternyata nggak perlu ada penyesuaian, tulis aja tidak ada penyesuaian, gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang nggak perlu penyesuaian, tulis tidak ada penyesuaian. Gitu. Coba ini dikerjakan. Nanti dikirim ke WA ya, masih ada waktu berapa menit tuh? Masih ada waktu 24 menit, silakan. Nanti kalau nggak selesai berarti jadi PR. Oke, kita absen dulu ya, sebentar.